Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik. Kami akan menjelaskan tentang inspeksi saluran udara tegangan rendah gardu distribusi. Sebelum kami masuk dalam pembahasan materi kami, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sandro Bran. Saya sebagai ketua sekaligus moderator dalam pembahasan materi kali ini. Yang berikut ada saudara Kelvin Da Costa sebagai pemateri 1. Yang berikut ada saudara Yefrin Punuk sebagai pemateri 2. Yang berikut ada saudara Hendrikus Manuk sebagai pemateri 3. Dan yang berikut ada saudara Jen Borusagala sebagai pemateri 4. Saluran udara tegangan rendah merupakan jaringan yang dipasang di udara menggunakan penghantar atau kawat yang dilentangkan di tiang dan diikat pada isolator. Saluran udara tegangan rendah adalah sistem penyaluran tegangan ke konsumen dengan range tegangan rendah dan merupakan hilir dari sistem distribusi. Fungsi jaringan tegangan rendah yaitu menyalurkan tegangan listrik dari gardu distribusi ke konsumen tegangan rendah. Tegangan rendah yang digunakan PT PLN Persero adalah 127 atau 220 volt dan 220 volt atau 380 volt. Bagian utama SUTR. SUTR merupakan jaringan kawat yang berisolasi maupun tidak berisolasi. Bagian utama dari SUTR adalah tiang listrik dalam kurung besi atau beton, cross arm, isolator, dan penghantar aluminium atau tembaga CU. Berikut hasil dari inspeksi survei gardu distribusi KS081 dengan tegangan 20 kV. Lokasi Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Slide selanjutnya, pengertian gardu distribusi. Gardu distribusi merupakan salah satu komponen dari suatu sistem distribusi yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke konsumen atau mendistribusikan tenaga listrik pada beban atau konsumen tegangan menengah maupun rendah. Konstruksi gardu distribusi transformator distribusi digunakan untuk menurunkan tegangan listrik dari jaringan distribusi tegangan tinggi menjadi tegangan terpakai pada jaringan. Jaringan distribusi tegangan rendah step down transformator, misalkan tegangan 20 kV menjadi tegangan 380 atau 220 volt. Bagian-bagian gardu distribusi. 1. Isolator. Untuk mencegah terjadinya aliran arus dari konduktor fase ke bumi melalui menara pendukung. Yang berikut bagian-bagian gardu distribusi. Yang kedua, lighting arrester atau LA. Berfungsi sebagai alat pengaman trafo distribusi dan tegangan lebih akibat surya petir, khususnya pada gardu pemasangan luar. Yang ketiga, fuse cut out atau FCO. Berfungsi sebagai alat proteksi atau pengaman trafo distribusi dari tegangan lebih akibat tegangan hubung singkat dan sebagai alat untuk membebaskan sumber tegangan jika dilakukan pemeliharaan proteksi. Pada FCO ini dipasang dalam bentuk fuse link yang dapat disesuaikan dengan arus nominal trafo distribusi yang terpasang. Yang keempat, jaringan tegangan rendah atau JTR. Berfungsi sebagai kabel penyalur energi listrik kepada konsumen dengan tegangan rendah yaitu 380 per 220 volt. Yang kelima, transformator atau trafo adalah perangkat yang bertugas mengkonsumen tegangan menengah menjadi tegangan rendah dan menyalurkan arus listrik yang besar ke pusat-pusat beban dan pelanggan. Yang keenam, wiring gardu. Wiring gardu berupa pengawatan atau kawat penghubung untuk menghubungkan tegangan dari jaringan SUTM atau saluran udara tegangan menengah. Yang ketujuh, bimetal. Sepatu kabel yang dibuat dari tembaga atau yang disambung dengan aluminium dengan sistem penggesekan tanpa bahan pembantu
sehingga terjadi sambungan yang sempurna atau bersenyawa, berfungsi sebagai penyambung dan koneksi antar kabel aluminium dengan alat listrik berbahan tembaga atau plat busbar. Yang ke-8, rangka gardu. Pada dasarnya berfungsi untuk menempatkan trafo distribusi dan komponen-komponen lainnya pada tiang. Rangka gardu ini biasanya sudah berupa satu set lengkap. Slide yang ke-11, tiang beton. Tiang yang dipergunakan untuk gardu distribusi jenis ini berupa tiang beton maupun tiang besi yang memiliki kekuatan kerja sekurang-kurangnya 500 DIN dengan panjang 12 sampai 11 meter. Slide yang ke-12, pipa jurusan. Berfungsi untuk menempatkan kabel naik atau kabel jurusan dari PHBTR ke jaringan SUTR di bagian atas. PHBTR atau panel hubung bagi tegangan rendah digunakan untuk membagi dan menyalurkan daya ke pusat-pusat beban dengan kapasitas yang lebih kecil. Slide yang ke-13, parallel groove atau lifeline connector. Berfungsi untuk menyambung kawat tetapi tidak ada beban tarikan, misalnya sambungan pada tiang penegang. Slide ke-14, pemeliharaan gardu distribusi. Pengertian pemeliharaan gardu. Pemeliharaan merupakan suatu pekerjaan yang dimaksudkan untuk mendapat jaminan bahwa suatu sistem atau peralatan akan berfungsi secara optimal. Yang berikutnya, pemeliharaan gardu distribusi. Tujuan pemeliharaan yang pertama, mendapatkan jaminan bahwa sistem atau peralatan dapat dioperasikan secara optimal. Yang kedua, mendapatkan jaminan bahwa keandalan dan mutu tenaga listrikan mempunyai nilai tinggi. Yang ketiga, mendapatkan jaminan bahwa umur teknisis sistem atau peralatan dapat diperhatikan. Yang keempat, mendapatkan jaminan bahwa sistem atau jaminan aman bagi personil ataupun bagi masyarakat umum. Yang berikutnya, pemeliharaan gardu distribusi. Jenis pemeliharaan 1, pemeliharaan rutin, yang kedua, pemeliharaan khusus, dan yang ketiga, pemeliharaan darurat. Berikutnya, tabel 1, arus beban maksimum untuk area trafo A. Yang pertama, sirkuit A1 sampai A12, panjangnya 306, jumlah rumah, R-nya 21, S-nya 18, T-nya 17, totalnya 56. Daya beban maksimum 24.640, arusnya 37,437. Yang kedua, sirkuitnya A1 sampai dengan A2, panjangnya 102, jumlah rumah, R-nya 4, S-nya 6, T-nya 4, totalnya 14. Daya beban maksimum 6.140, arusnya 175,818. Yang berikutnya bisa lihat pada tabel di bawah ini. Berikutnya tabel 2, arus beban maksimum untuk area trafo B. Yang pertama, sirkuitnya B sampai B1, panjangnya 204, jumlah rumah, R-nya 9, S-nya 9, T-nya 6, totalnya 24. Daya beban maksimum 1560, arusnya 15,044. Yang kedua, B1 sampai B2, panjangnya 51, jumlah rumah, R-nya 5, S-nya 4, T-nya 4, totalnya 13. Beban daya maksimum 5.720, arusnya 24,735. Sisanya bisa dilihat pada tabel berikut.